Teori bahwa Shanks berfungsi sebagai rintangan tidak langsung bagi impian Roronoa Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia memang memiliki validitas, meskipun keduanya belum berinteraksi secara signifikan dalam konteks persaingan. Dalam pandangan ini, keberadaan Shanks sebagai pendekar pedang yang sangat kuat, dengan reputasi yang sejajar dengan para legenda, secara otomatis menempatkannya sebagai salah satu individu yang perlu dipertimbangkan Zoro dalam perjalanannya menuju puncak. Mengapa Shanks dapat dianggap sebagai rintangan tidak langsung? Level kekuatan Yonko. Shanks adalah seorang Yonko, salah satu dari 4 penguasa lautan yang kekuatannya diakui oleh seluruh dunia. Sebagai seorang Yonko, ia pasti memiliki kemampuan ilmu pedang yang luar biasa, meskipun kekuatannya juga bersumber dari haki. Untuk mencapai gelar pendekar pedang terkuat, Zoro secara logis perlu melampaui level kekuatan seorang Yonko yang juga ahli dalam pedang. Reputasi sebagai pendekar pedang hebat. Meskipun Mihawk saat ini memegang gelar pendekar pedang terkuat, pertarungan legendaris Shanks di masa lalu dengannya menunjukkan bahwa Shanks berada di level yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Mengabaikan Shanks dalam perjalanan Zoro akan menjadi kelalaian dalam mengukur potensi penuhnya. Tolok ukur kemajuan, Shanks dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi seberapa jauh Zoro telah berkembang. Jika Zoro suatu hari mampu menandingi atau bahkan melampaui kemampuan Shanks dalam berpedang, selain haki, itu akan menjadi indikasi signifikan bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Potensi pertemuan di masa depan. Meskipun saat ini tidak ada persaingan langsung, dunia One Piece penuh dengan kejutan. Jika Zoro dan Shanks bertemu di masa depan dalam situasi yang memungkinkan konfrontasi ilmu pedang, itu akan menjadi ujian langsung bagi kemampuan Zoro. Implikasi gelar, terkuat, gelar, pendekar pedang terkuat di dunia, menyiratkan bahwa Zoro harus menjadi yang terkuat di antara semua pendekar pedang, termasuk mereka yang memiliki status tinggi seperti Yonko. Bagaimana Shanks menjadi tolok ukur tanpa interaksi langsung, reputasi dan legenda? Hanya dengan mendengar tentang kekuatan dan kemampuan Shanks, Zoro akan termotivasi untuk melampauinya. Reputasi Shanks sebagai pendekar pedang yang hebat akan menjadi target yang harus diatasi Zoro dalam benaknya. Perbandingan dengan Mihawk. Karena Shanks dulunya adalah rival Mihawk, Zoro secara tidak langsung mengukur dirinya terhadap level Shanks melalui gurunya. Melampaui Mihawk berarti juga melampaui level persaingan Shanks di masa lalu. Implikasi naratif jika teori ini benar. Motivasi tambahan untuk Zoro. Keberadaan Shanks sebagai rintangan tidak langsung dapat memberikan motivasi tambahan bagi Zoro untuk terus berkembang dan melampaui batasnya. Peningkatan ekspektasi pertemuan. Ini membangun antisipasi untuk potensi pertemuan antara Zoro dan Shanks di masa depan, di mana kemampuan ilmu pedang mereka dapat dibandingkan secara langsung. Menunjukkan skala kekuatan dunia, ini membantu menggambarkan skala kekuatan di dunia One Piece, di mana bahkan seorang Yonko yang tidak secara eksklusif fokus pada ilmu pedang berada di level yang sangat tinggi. Meskipun Shanks dan Zoro belum memiliki persaingan langsung, posisi Shanks sebagai pendekar pedang yang sangat kuat di puncak dunia bajak laut secara alami menjadikannya tolok ukur dan rintangan tidak langsung yang perlu dipertimbangkan Zoro dalam perjalanannya untuk meraih gelar pendekar pedang terkuat di dunia.